Pak Wiryo ini adalah seorang narasumber yang kami tampilkan di episode Good News yang ke-600, Pak. Wow, Hari ini episode yang Ya. ke-600. Jadi kami mulainya di tahun 2005 dan sampai sekarang Tuhan menjaga, memelihara. Kami wow, berdoa 600 juga ya. supaya setiap episode yang ditayangkan di Good News program tentunya menjadi berkat buat orang-orang yang menyaksikan, pemirsa-pemirsa baik melalui YouTube ataupun melalui televisi-televisi. Nah, Bapak bisa ceritakan tentang musim sekarang ini, Pak. Kalau kita lihat ngikutin Instagram dari Pak Wiryo, sekarang ada sukacita baru yang Apa tuh? melimpah ruah. Ada cucu-cucu yang memberikan bunga-bunga warna sekitarnya. kehidupan Bapak sama Bu Flora gitu. Monggo Pak, silakan. Ya, kita sebenarnya bisa hidup lewat pandemi juga sebuah anugerah ya. Betul. Iya. Kita masih bisa melayani setelah masa pandemi, itu sebuah anugerah pemberian Tuhan. Yes. Jadi setiap musim memang ada sukanya, ada duka yang berbeda-beda. Setiap musim kita lewati. Sekarang saya udah jadi grandpa nih ceritanya. Ya, jadi grandpa. Tapi banyak orang suka nggak percaya bahwa saya udah punya cucu. Woi, awet muda berarti. Ada istilah sebutan khusus nggak? Apa tuh? Nggak tahu, Enggak. makanya. Enggak, Ada sebutan saya mereka manggil saya Iya. grandpa. Grandpa. Grandpa, oke. Iya. Bisa cerita nggak tentang kedua cucu ini? Saya yakin dua-dua ini istimewa, tapi saya yakin ada istimewanya sendiri-sendiri. Bapak bisa Iya. ceritakan yang kanan dan yang kiri. Yang gede namanya Nikanor, dia Nikanor. umur 5 tahun lebih. Wow. Nikanor. Yang kecil namanya Elliot. Yang kanan itu yang gede ya. Dia itu karena dia anak pertama, cucu pertama, otomatis kan kita pay attention lebih daripada karena baru pertama punya cucu tuh. Betul. Berbunga-bunga banget ya? Bukannya berbunga, waduh sewenang gitu ya. Iya. Sampai Sewenang. setiap minggu tuh seneng sama sewenang kan tahu bedanya. Iya, beda lah. Iya, ini orang Jawa pasti. Iya, suweneng itu berarti senengnya luar biasa. Senang Iya. sekali. Sampai mamahnya itu notice bahwa dulu papa tuh ya bawain hadiah buat Nikanor tuh hampir tiap minggu. Wow. Tapi kok Elliot yang kedua, Mm-mm. kok papa nggak pernah bawa apa namanya hadiah kayak dulu zaman Nikanor. Mm. Baru saya sadar bahwa dulu itu sepertinya jadwal sesibuk apapun, saya selalu menyiapkan main Wow. dengan Nikanor. Nikanor. Nah sekarang papa mamahnya pinter. Kalau saya lagi ada di kantor, maka mereka berdua dibawa. Jadi saya bisa main terus setiap Wow. saat. Iya, Gitu. Dan memang rumah mereka dekat dengan kantor, dengan gereja. Ya. Jadi ya mereka bawa maid, lalu saya bisa ketemu. Setiap kali saya ke kantor, mamahnya mencoba untuk membuat grandpa-nya lebih berbahagia lah. Waduh. Gitu. Sebelum tadi saya belum kesini, Mhm. sambil saya makan, mereka datang dua-duanya gitu, cucunya. Dan hanya mereka yang berani ngacak-ngacak kantor gembala sidang. Kantor gembala. Orang lain kan duduk rapi. Iya, iya. Gitu. Oh, dia berani. Jaim-jaim ya kalau Iya, orang lain. sopan gitu ya. Hanya dua orang itu yang berani. Saya rasa ngacak-ngacak pernah kantor. diompolin juga pasti ya. Betul nggak? Ya pernah. Pernah ada yang netes-netes gitu juga pasti pernah juga ya. Ini kantor gembala loh ya. Kalau yang lain nggak berani itu berarti. Cuman kalau hari Minggu kan banyak orang toh. Iya, iya. Ya saya bilangin kamu nggak boleh. Tapi kalau pas saya lagi kosong, maka dia bisa naik di meja saya gitu. Wow. Jadi dia merasa bahwa dia lupa bahwa itu kantor gembala sidang gitu. Ya dia juga nggak ngerti kali Pak. Bisa cerita nih, ini liburan lagi di mana nih Pak? Nah kemarin saya tuh kan memang waktunya kan nggak banyak ya. Mm-mm. Jadi saya selalu bawa setiap kali saya punya waktu kosong, saya pergi sama mereka. Dan tentunya kalau bawa cucu tok kan saya berat. Jadi paling bagus ya bawa papa dan mamanya juga. Biar Iya, ada iya, yang iya. gendong. Ada yang Iya, iya, iya. gendong, ngasih susu toh. Jadi saya cuman main Main doang. dikala ya kan kita sudah usia itunya udah hilang kan, usia Iya. pendidikan, Iya. usia kekuatan juga. Gendong gitu terus menerus juga saya udah nggak kuat. Nggak tuh. kuat. Betul. Iya, dan mereka kan memang masanya.
Dan mereka True. juga bisa menikmati bahagia toh. Iya, iya. Ada orang yang bilang kalau udah capek, udah dalam tanda kutip bosan, kasihin kembali ke papa mama. Enggak, kalau lagi main-main mau Iya, itu iya, oma opanya. iya. Kalau udah gitu ya silakan. Serahin. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau saya liburan, ada orang tanya, kok Bapak selalu liburan, kok selalu bawa anak dan menantu nama cucu? Saya butuhnya itu ya main sama cucu. Tapi kalau suruh ngerawat cucu sepanjang hari nggak kuat. Iya. Jadi satu-satunya jalan ya seluruh keluarga bahagia bersama. Dan beruntungnya Pak Wiryo anaknya cuma satu Iya, ya kan. punya satu. Nah, jadi lebih mudah menyesuaikan jadwal. Iya. Pak, saya mau tanya, bedanya apa punya anak dengan punya cucu? Waduh, beda sekali ya. Dulu saya pernah kan ngomong nanti coba ada bapak punya cucu. Pasti beda gitu. Saya bilang nggak mungkin. Saya akan bisa strength. Saya akan bisa tetap mendidik seperti sedia kala saya punya anak. Ternyata faktanya ya Bu. Begitu cucu lahir. Udah mulai bertambah besar. Saya melihat bahwa ternyata kita tidak punya kekuatan untuk mendisiplin keluarga. Jadi cucu ini sama seperti mendidik anak kita. Bisa. Buktinya itu dia, walaupun kalau dulu anak saya cukup mata saya cukup naik sedikit ya. Gini aja. Iya, udah ngerti takut. ya. Udah takut. Dan dia nggak berani ngulangi. Tapi saya sekarang nggak usah pakai matanya begini. Udah matanya melotot pun tetap aja dikerjain tuh cucu. Jadi kalau dia bilang, sampai saya bilang nggak boleh nih karena lama-lama saya menyadari bahwa ternyata tempat pendidikan sudah tidak ada di saya. Saya ini sekarang hanya mengajar, ya, memberi kasih. Jadi istilahnya kalau sekarang itu ya, jangan break the role dari orang tuanya kalau ketika dia main ke rumah grandpa dan grandmanya. Benar. Jadi kita nih kadang-kadang kan kita bisa mengganggu peraturan-peraturan. Misalnya nggak boleh nonton, terus di tempat grandpanya bebas. Nggak boleh, saya nggak mau break the role. Bapak ngalami itu pernah nggak? Nggak mau. Saya bilang setiap kali dia minta, saya bilang minta izin sama orang tua. Jadi misalnya contoh, dia mau nonton, kamu tanya mami boleh nggak? Karena ternyata maminya punya role, kalau dia ngompol, maka dia tidak boleh nonton, screen time-nya hilang. Nah, kalau saya break the role, apa yang terjadi? Dia nggak punya pendisiplinan. Tapi bagian saya tidak melarang, tidak bolehnya. Enggak. Saya bilang gini, kamu coba tanya sama mami. Nah sekarang kebiasaan, kalau misalnya apa saja, dia tanya maminya, tanya dedinya, boleh enggak? Gitu. Akibatnya maminya juga aman, ya, dedinya juga aman. Naruh misalnya kalau dia pengen main ke rumah grandpanya. Jadi saya tidak pernah break the role dari apa yang sudah decide sama orang tua. Iya. Bagus sekali ya itu ya. Jadi istilahnya grandpa, grandma atau kakek nenek ini adalah support system untuk dalam pertumbuhan mereka ya. Iya, bukan kunci utama, karena kunci utama masih peran orang tua. Iya. Kecuali kalau mungkin anak-anak atau cucu-cucu yang nggak ada orang tuanya, ada musibah meninggal, baru kakek nenek atau grandpa, grandma ini harus berfungsi kembali ya. Betul. Ya itu bagus sekali ya Pak, karena kan biasanya nih kalau orang tua punya rule, anak tidak boleh makan permen gitu kan. Anak kami tuh gitu Pak. Nggak kami kasih permen tuh sampai usia 2 tahun. Karena kami tahu bahwa nanti rusak giginya gitu kan. Pergi ke rumah oma opanya. Kasian, masa anak kecil nggak pernah makan permen. Ini opa kasih. Setelah itu nggak pernah berhenti makan permen. Nah itu memang saya jadi sebelum cucu lahir ya. Saya udah bilang sama Ibu Flora. Bahwa kita kan pernah mendidik anak, betapa susahnya menerapkan prinsip-prinsip itu. Dan setiap role yang dibuat, itu pasti ada reasonnya toh. Contoh, dia pengen melatih anaknya nggak ngompol, itu setengah mati toh. Susah. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, saya harus menghargai dong itunya, cara dia melatih. Nah, pada waktu dia diapresiasi, anaknya berjuang untuk setiap kali pipis, selalu bilang. Nah saya tidak boleh menghancurkan aturan itu. Walaupun dia di rumah misalnya gitu. Betul. Nah makanan misalnya pada jam mau makan aja,
Mesti tanya sama maminya. Saya takutnya nanti apa yang ada pada kita dia misalnya boleh apa tidak kan saya mesti tahu. Nah saya suruh tanya. Saya nggak mau melanggar misalnya makan es krim. Ada di rumah grandpa-nya ada es krim. Memang saya punya, kan grandpa kan harus punya pemikat dong Pak. Iya. Apa yang menjadi kesukaan cucu semua saya simpen Pak. Diumbar gitu ya. Bukan, disimpenin semua. Disimpan. Misalnya dia suka Häagen-Dazs. Saya beli Häagen-Dazs 1 set. Semua rasa ada. Nanti tujuannya apa? Pada waktu di rumah grandpa, aku bisa milih es krimnya. Tapi es krimnya, dia harus tanya, boleh nggak dia es krim? Kadang-kadang karena misalnya dia belajar, ya nurut sama orang tua boleh deh. Kalau es krim tuh kalau nggak salah itu kalau dia tuh nurut sepanjang dia nggak break the rule gitu ya, dia boleh makan es krim. Terus misalnya es krimnya itu hanya mama papanya boleh hanya Sabtu dan Minggu. Jadi dia cari nginep-nginepnya Sabtu dan Minggu yang saya boleh makan es krim. Oh pinter juga dia ya? Ya betul. Dan nggak boleh yang kedua, dia tahu bahwa di rumah grandma-nya dia kan lebih bebas, lebih free. Nggak terlalu ketat kayak di rumah sendiri. Jadi pada waktu dia dimarahin orang tuanya, dia bilang, saya mau ke rumah grandma, saya mau ke rumah grandpa. Nah kita tanya, kalau dia nanya gitu, ini boleh nggak? Jangan, karena dia lagi kita didik. Jangan juga anak nanti malah ada tempat pelarian. Waktu dia dididik oleh orang tuanya, dia larinya ke grandpa, grandma. Nanti malah tempat kita jadi tempat pelarian. Iya. Nah saya harus menghargai jerih payah dari orang tuanya. Ya, karena kita tahu ya Pak, didik anak zaman sekarang tentunya semakin susah loh. Betul. Betul ya. Beda banget dengan zaman dulu ya kan. Dengan semua kondisi nilai dunia yang sangat merosot sekarang ini tentunya akan sangat susah untuk menjadikan anak-anak kita itu generasi penerus yang Tuhan punya atau Tuhan pikirkan ya melalui keluarga kita ya. Dengan pengaruh gadget ya kan, sosial media. Kalau zaman dulu kan kagak ada gitu. Kita kalau mau tahu ada kejadian apa harus baca koran dan itu udah terlambat karena waktu koran itu di print kejadiannya udah lewat. Tapi sekarang kan semuanya ada at our fingertip. Apalagi nggak difilter kan, media-media atau berita zaman sekarang nggak ada yang difilter tentang apa namanya LGBT, homoseksual, aborsi dan yang lain-lain itu bagi anak-anak zaman sekarang itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi zaman kita dulu mungkin sesuatu yang merupakan apa ya, kita berpikir ulang untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Nah Pak, saya mau tanya, konflik. Tentunya di dalam keluarga Bapak ada konflik nggak? Ada dong, semua dong. Pasti ada ya? Berarti pasti ada. Konflik itu normal dong Pak? Normal dong. Nah kalau mertua menantu gimana? Konflik itu adalah bagian daripada penyelarasan. Kenapa orang konflik? Karena yang satu belum ngerti kenapa. Yang satu kenapa gitu ya. Nah saya belajar untuk memberitahu. Jadi mereka tuh kalau udah menikah toh, mereka kan punya, anggaplah punya rumah tangga sendiri. Nah saya punya apa sebutnya family time setiap Senin. Senin kan hari libur nasional. Libur nasional hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ya. Nah saya menggunakan itu menjadi tempat untuk anak, menantu, cucu saya kumpul. Jadi saya makan biasanya lunch di mana, tapi yang private. Nah disitulah saya naruh nilai-nilai. Saya nggak mau, jadi dia ngerti, karena dia kan menantu saya kan dari sejak muda sudah ada di gereja. Oh oke. Berarti jadi, dia salah satu jemaat gitu. Salah satu jemaat, umur kalau nggak salah SMA kelas 1 aja tuh udah mimpin kelompok sel tuh 40 anak-anak muda gitu. Oh wow. Amazing. Iya, jadi dulu tuh saya lihat, saya tuh nggak berpikir bahwa dia jadi menantu saya. Tetapi baru SMA kelas 1 mana mungkin. Tapi saya udah melirik ini anak itu spesial. Jadi dia itu sudah ngikutin prinsip-prinsip yang saya ajarkan kan. Oh wow, berarti jadi sehingga buah pemuritannya Bapak nih ya. Iya, jadi konflik itu sedikit. Tapi ada misalnya Bapak pernah nggak konflik? Pernah. Nggak seneng dengan apa yang dilakukan? Ya pernah dong. Dan disitulah saya mengajar. Mengajar dia waktu rumah makan. Pengajaran yang terbaik itu memang waktu makan. Waktu makan. Ya, karena
kampung tengahnya terselesaikan, lalu dingin tuh kepala. Betul. Kampung tengah. Kampung tengah. Kok kampung tengah? Kampung tengah itu di bagian tengah toh. Iya baiklah. Terus sudah terselesaikan, pikiran biasanya dingin Bu. Makanya coba benar. Tuhan Yesus kalau ngomong sama muridnya di mana? Dikasih makan dulu. Kasih makan dulu. Ya, jadi kalau ada orang lapar jangan dikhotbahin dulu, kasih makan dulu. Kasih makan dulu. Ya, kalau makannya nggak cukup ya dipecah-pecah lah. Ya. Bersyukur Tuhan gitu ya. Nah kalau anak saya, karena dia sudah hidup bertahun-tahun kan, 25 tahun dengan papanya, jadi dia ngerti selahnya bagaimana kalau hidupnya gitu. Bapak selalu benar nggak? Ya enggak dong, kadang-kadang kan kita berjanji, contoh nih ya, salah janji nih, besok kita ke mall ya. Udah siap-siap nih, udah janji udah bangun mobil nih. Tiba-tiba kering. Dulu kan perintisan toh, kita kan belum ada full timer, belum ada pendeta, kan saya pendeta satu-satunya. Iya. Kering. Ada apa Pak? Anak saya udah tanya, ada apa Pak? Ada yang mati nah. Maaf. Ya mau nggak mau harus pergi ya. Ya harus puter. Nah saya bilang sama anak saya, nak ini gimana ya? Mati kan nggak ada jadwalnya ya nak ya. Iya betul. Nah, saya mesti kasih edukasi sebelum saya balik. Iya. Supaya dia nggak kecewa ya. Saya nggak kecewa. Tapi Papa nanti akan ganti waktunya. Setelah Papa selesaikan persoalan jemaat ini. Yes. Nah pada waktu dia usia kecil masih SMP gitu ya, dia suka protes. Nah di situ saya harus minta maaf. Karena saya berjanji dan saya tidak menepati kan. Betul. Saya bilang, tapi besok setelah selesaikan saya menolong jemaat, saya besoknya saya janji saya tepati. Jadi dia tahu papanya kalau salah minta maaf. Jadi kalau dia salah, dia juga minta maaf. Karena dia lihat papanya juga minta maaf. Karena itu menjadi satu nilai dan cara berpikir yang dihidupi oleh kalian ya. Iya, jadi kalau saya salah, ya namanya orang tua ya pasti banyak Pak salahnya Pak. Nah, mungkin istilahnya walaupun pendeta hamba Tuhan, pernah nggak sampai ada satu hal yang membuat anak Bapak berkata, saya ini bukan jemaat Papa, saya ini anak gitu. Jangan perlakukan saya sebagai jemaat gitu. Pernah terjadi pada waktu Tuhan menyuruh saya memanggil, saya membangun WTC ya. Ini kan tahun 2004. Sebelumnya kan saya juga melayani di satu gereja. Pada waktu dia kan mengalami dulu saya kerja di perusahaan lah. Lalu kemudian ketika saya ada di perusahaan itu kan, perusahaan tuh ngasih mobil untuk dia. Ya. Ngasih sopir untuk dia. Untuk dia. Wow. Sekolahnya semua ada suster yang nemenin, ada sopirnya. Saya juga dikasih mobil sama sopir juga. Sehingga pada waktu saya mau full time, nomor satu yang saya minta sama dia adalah, bisa nggak kamu rela nggak kalau Papa ini keluar dari kerjaan? Tentunya gimana ya, Papa nggak mungkin bisa bayari sopir kamu, nggak bisa sediain kamu punya mobil. Jadi gimana Pak? Ya kamu kayak yang lain naik angkot anak. Wow. Drastis. Ya memang kalau mau jadi hamba Tuhan kan mesti juga harus relax. Biasanya dapat gaji lalu kemudian nggak tahu. Nggak menentu. Jadi saya cut off semua. Dan dari peristiwa itu saya tahu dia kan harus downgrade hidupnya. Nah saya tanya, dia nggak jawab dia langsung. Setelah sekian lama dia bilang, oke Pak, nggak apa-apa kalau Papa pengen melayani Tuhan. Waduh hati saya itu hancur, ternyum gitu ya. Dan dia biasa terlayani dengan baik, tapi justru membuat dia juga bisa lebih dewasa. Karena dia harus selesai makan, selesai semuanya kan di rumah. Karena dia kan harus kumpul sama temennya di mobil angkutan gitu. Nah pada waktu saya melayani, kan saya sudah mulai gradual pelan-pelan gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan memerintahkan saya untuk keluar. Membangun gereja ini, gereja WTC ini, ministry ini. Sebagai anak kan ada rasa protes dong. Kayak kemarin Papa udah keluar ngikutin Tuhan, masa keluar lagi?
Karena dia sadar hidupnya akan berubah lagi Berubah nih gitu lagi, ya. iya. Jangan-jangan ini apa, dan mulai kan saya bilang, kita mulai dari nol lagi ya nak ya. Waduh, Downgrade lagi. itu buat dia menjadi sebuah pukulan ya. Nah itu satu yang menurut saya peristiwa yang terberat saya mengatasi keluarga. Di mana anak saya, sekalipun saya udah melayani, menggembalakan, anak saya tidak mau ada di gereja di mana saya menggembalakan. Oh really? Oh, Ya. Wow. dia enggak mau terlibat gitu Bukan, maksudnya. gak mau. Kan dia sudah punya komunitas dong, Oh punya iya. youth Di yang sebelumnya. gereja yang sebelumnya. Iya. Pada waktu itu ya saya tidak paksa karena saya tahu nanti ini kan season saya kedua nih. Jadi ini gelombang hidup saya yang ketiga. Tadinya saya kerja, terus saya full time, Melayani dia full time. Ya. sekarang harus mulai lagi full time, tapi saya bukan mulai dari nol. Kalau ini kan saya starting Oh, from zero I see. nih. Iya, Perintisan iya, gereja sendiri. Perintisan gereja sendiri, Iya, dan iya. dari nol, dan nggak tahu lagi masa depan. Jadi saya nggak mau paksa anak saya mau jalan dulu dengan Tuhan. Ternyata anak saya ngelihat itu, bahwa dia akan lihat nih papa saya ini membawa saya ini bener apa enggak kan gitu kira-kira kan. Sebagai insting anak nih, jangan-jangan papa saya tambah worse gitu kira-kira. Usia berapa dia Pak? Udah teenager waktu itu? Udah dong, dia kan tahun 2004, berarti dia tahun 90, 14 10, 14 tahun. 14 tahun. Ya, dia tahun 90, 14 tahun, Ya, teenagers lah. Nah pada waktu dia nggak mau pindah, ya udah nggak apa-apa. Sehingga itu menjadi sebuah pergumulan saya pribadi. Apa yang saya lakukan? Saya deketin, saya berikan nilai. Jadi anak saya ini dekat sekali dengan saya. Ya mungkin karena saya pengen dia tidak kekurangan sedikit pun dalam kasih gitu ya. Sehingga saya menaruh nilai, dan one day saya tidak tahu akhirnya dia memutuskan ya. Saya tidak memaksa dia. Tetapi hati saya dari dalam ini ya pengennya dia cepat Pasti dong. Iya. kembali. Namanya Ya. Nah, kemudian karena saya tidak memaksa dia, akhirnya dia sendiri yang bilang, "Pak, Mah, saya setelah saya lihat ya ada gerejanya beneran gitu ya, terus ada kan namanya mulai kan belum orang kawasan muda Nggak kan ada belum ada, bentuknya, iya. iya. belum meyakinkan. tertata. Iya, Iya. iya. Setelah sekian lama kemudian ada youth-nya pun dia nggak mau kembali kebaktian di youth. Dia tetap aja tidak kebaktian. Sampai suatu saat dia ngelihat bahwa ternyata ada komunitas yang dia bisa masuk. Baru dia bergabung bersama-sama di WTC. Wow. Nah, ini suatu pelajaran yang penting ya Pak ya. Iya. Winning your children's heart. Karena banyak orang tua yang bergumul seperti ini ketika anak-anaknya masuk remaja, apalagi yang sudah masuk ke usia dewasa. Sebenarnya orang tua itu banyak sekali yang menginginkan supaya anaknya itu bisa meneruskan bisnis papanya, contoh ya kan, atau pelayanan papanya. Tapi kebanyakan anak-anak itu nggak mau karena mereka merasa kok aku dipaksa, kok aku diharuskan. Itu kan jalan hidup papa. Papa yang milih untuk berbisnis itu. Papa yang milih untuk melayani Tuhan. Kok sekarang jadi harus aku meneruskan. Nah itu bagaimana sih Pak caranya supaya kita itu bisa memenangkan hati mereka dan supaya mereka menyadari kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, ya gak apa-apa toh meneruskan gitu. Saya ini belajar dari istri saya. Istri saya itu anaknya majelis. Pemimpin gereja kan, kalau di model GKI itu kan majelis kan lebih tinggi dari pendeta. Punya keputusan lah. Iya. Iya. Dia suka bilang sama saya, kamu melayani Tuhan boleh, kamu jadi pendeta boleh. Cuman saya minta satu. Apa? Kamu jangan perlakukan anakmu karena kamu pendeta, maka dia kamu tuntut seperti anak pendeta. Maksudmu apa? Karena dia mengalami. Jadi kalau di rumah dimarahin, kamu ngerti gak papa ini majelis? Itu membuat anak jadi tertekan. Jadi dia berperilaku kalau di gereja berperilaku aneh. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Oke. Karena jadi saya ini sekarang ini jati diri saya ini bukan sebagai
bukan sebagai Flora gitu ya, tapi anak majelis. Anak majelis. Okay. Dan itu menahan beban yang sangat berat. Saya rasa banyak pandangan anak-anak hamba Tuhan zaman dulu seperti itu ya Pak ya? Ya. Dan banyak yang kita lihat anak-anak hamba Tuhan jadi semakin nakal. Iya. Betul ya? Nakal itu karena dia memberontak Pak. Dia protes. Terhadap ekspektasi orang tua atau orang-orang yang ada di gereja sekitarnya terhadap dirinya. Dan itu yang dipesan sama Ibu Flora ke saya. Pertama kali kamu boleh jadi pendeta boleh. Yang panggilan kan kamu. Jadi pendeta kan kamu. Wow. Kan anakmu kan belum ngerti apa-apa. Belum ada panggilan ke situ. Jangan kamu kasih pressure karena kamu jadi pendeta. Lalu kamu cap dia adalah anak gembala. Nah dari situ saya belajar. Dari sejak kecil Pak. Karena dia itu adalah salah satu orang yang istilahnya kasarannya ya. Dia pengen memberontak, dia kurang kasih. Semua anak-anak diperlakukan seperti itu nggak senang. Pasti. Nah saya dari situ saya memperlakukan anak saya, you are free. Jadi saya taruh nilai di rumah, and then you can act. Tergantung dari apa you can be yourself maksudnya gitu? Ya, to be yourself ya. Kamu bisa bertindak sesuai dengan apa yang kamu ingin. Tapi nilainya kita ajar di rumah. Jadi dia tidak ada pressure sama sekali sebagai anak gembala. Nah satu hari ini cerita ya, dia marah ke rumah. Kan habis kebaktian youth. Ada diaken, lihat kan anak-anak kan yang lain kan pulang masing-masing kan. Si Ike kan mau naik angkot kan. Karena yang tadi, cerita yang tadi. Iya. Dia mau naik angkot, diakennya nggak boleh. Ini naik om aja sini, om anterin ke rumah. Oh nggak usah om, nggak usah, nggak apa-apa. Jangan, sini ke. Si diaken juga kan sebagai ini kan anak gembala. Peduli ya. Peduli, care. Dia nggak memaksa dia, enggak. Tapi maksudnya ini anakku, anak gembalaku. Aku ada mobil, kenapa sih aku nggak anter? Ya, bermaksud baik. Bermaksud baik. Tapi sampai rumah dia protes. Dia bilang gini, Pak, kenapa sih aku dispesialkan? Kan teman aku juga ada yang naik angkot. Kenapa aku juga bisa naik angkot? Biarkanlah aku jadi apa adanya diriku sendiri. Gitu. Wow. Dari situ saya belajar, dari istri saya dengerin, dari anak saya juga nggak mau diperlakukan jadi istimewa. Itu sebabnya saya biarkan dia bertumbuh layak. Jadi dia punya teman anak jemaat jadi temannya dia gitu. Jadi dia tidak merasa, kadang-kadang kan ada orang yang lonely, karena anaknya gembala, semua serba prioritas, malah dia tanpa sadar lonely di dalam gereja. Betul. Temannya akhirnya banyak, membuat ulah ya. Iya, jadi dia memberontak. Nah karena dia bisa berekspresi gitu ya, atau bertindak lah ya di gereja seperti layaknya normal anak-anak yang lain, dia happy gitu. Dia happy di gereja dan saya kasih tahu sama diaken, biarkanlah dia nggak mau kamu antar, udah biarin aja. Jadi saya kasih tahu mereka. Jadi mereka juga akhirnya gitu ya Pak ya. Buat mereka malah amazed gitu. Buat maksudnya jadi anak gembala tapi tidak tidak menggunakan khusus. Hak istimewanya. Betul. Dan dia maunya itu diperlakukan sebagaimana orang biasa. Dan itu yang membuat dia aman justru Pak. Wow. Dia rasa safe, dia rasa aman. Dan dia itu istilahnya ya mau teriak-teriak sama temennya di dalam gereja, hore-hore. Kan namanya anak-anak muda kan. Ya lumrah lah. Ya misalnya kalau guyon akan teriak-teriak. Iya. Dia bebas, dia tidak ada kekangan. Dan itu yang membuat akhirnya dia bertumbuh dengan That's good, very nice. Gitu. Bagus banget. Ya. Ada orang-orang atau mungkin bahkan anak kami sendiri, pada waktu mereka bertumbuh kembang juga menjadi anak pendeta nggak nyaman gitu. Ya. Karena semua mata memandang. Nanti nakal dikit anaknya Pastor Daniel Hendrata loh. Nah cap itu Bu yang tidak disukai oleh anak-anak pendeta. Betul sekali. Dan mereka kadang-kadang melakukan kenakalan yang di luar batas di ekspektasi kita oleh karena sebagai rasa pemberontakan.
Ya, Dan saya melayani banyak pendeta, anak pendeta yang akhirnya tidak mau melayani di dalam gerejanya because of that. Wow. Jadi pelajaran penting banget loh ya. Itu membuat pukulan juga Pak buat kita yang melayani. Betul. Jadi, bahkan dipermalukan oleh anak-anaknya. Iya gitu. Dan kan kita udah bukanlah sebuah rahasia karena saya juga melayani banyak anak-anak gembala. Anaknya tidak mau melayani di dalam gereja. Sebagai langkah protes karena banyak. Dia dia itu kayak dicap atau dituntut. Kan jemaat juga punya ekspektasi juga. Nah kalau itu yang menyebabkan anak jadi malah ada pressure. Nah anak-anak yang pressure kan akhirnya kan stres Pak. Nah orang yang stres kan tingkah lakunya kan tidak normal Pak. Iya. Nah itu yang kadang-kadang tidak disadari akhirnya menjadi pemberontakan. Nah saya bersyukur karena tadi ya saya belajar dari istri saya sebenarnya. Karena istri saya adalah korban daripada pressure anak majelis. Dia cuma pesan sama saya gini, kamu keluar nggak apa-apa, kamu tinggalin pekerjaan nggak apa-apa, kamu ikuti panggilanmu. Tapi kan kamu, bukan anakmu yang terima panggilan. Kamu dan aku, ayo kita jalan, tapi biarkan dia jalan sesuai dengan pertumbuhan dia. Wow. Very nice. Loh, dengan kondisi gereja Bapak yang sangat besar sekarang ini ya, jemaatnya udah puluhan ribu sekarang. Ada berapa Pak? 25 ribu ada? Enggak, 15. 15 ribu, dan itu sangat besar sekali kan. Nah peran keluarga, apakah keluarga Bapak termasuk putri dan menantu Bapak, apakah juga terlibat secara praktis di dalam pelayanan atau mereka hanya di sideline gitu? Jadi sebenarnya kan sejak dia mau bergabung itu, dia tentunya saya kan ajarin, dia kan lihat papanya melayani gitu ya, saya latih dia melayani. Jadi misalnya dia bisa keyboard, dia keyboard dari 4 tahun kan dia sudah bisa keyboard kan. Lalu dia sekolah, maka dia main keyboard di antara anak-anak kids lah ya, di kids dulu namanya kita itu kayak pos PI anak gitu. Dia ikut di situ melayani. Jadi melayani itu natural sebagaimana layaknya anak-anak yang lain. Dari sejak kecil, setelah dia ada remaja, pemuda juga dia melayani. Seperti tadi yang saya bilang termasuk menantu saya sekarang itu, dulu dia SMA kelas 1 tuh saya udah lirik gitu ya. Ini anak kok hebat sekali ya. Usia kecil gitu kok bisa mimpin anak-anak muda gitu. Nice. Saya tidak tahu bahwa sekarang jadi menantu saya, nggak tahu. Nah, pada waktu dia mulai bertumbuh, jadi dewasa, otomatis dia jadi ketua youth dulu, si menantu ya. Nah di sini saya tidak pernah menuntut. Jadi saya bilang biarlah dia jalan sesuai bagaimana Tuhan memanggil dia. Karena kan melayani Tuhan itu kan panggilan Pak, nggak bisa karena perintah. Karena bukan seperti pekerjaan di dunia komersial ya? Komersial. Ya. Jadi waktu saya misalnya, saya kan ngajak misalnya nih ya, saya bilang, nak kenapa sih kamu nggak sekolah teologi aja supaya bisa nolongin papa gitu kan. Seperti tadi Bu Debbie. Terus jawabnya itu sederhana dia, cara kick papanya itu sederhana. Dia bilang, emang papa melayani dulu sekolah pendeta, sekolah teologi ya? Langsung 1-0. Jadi saya wah iya ya kenapa saya memaksakan anak saya sekolah teologi ya. Yes. Sedangkan saya sendiri juga dulu nggak sekolah teologi ya. Jadi dari situ Bu saya mulai belajar. Saya belajar akhirnya saya persilahkan dia memilih jurusan apa yang dia suka. Saya tesin dia itu yang bagus di 2 tempat. Satu adalah musik, yang kedua adalah public relation, PR. Satu lagi itu food technology. Yang ketiga music. Nah music ini kan dia sudah istilahnya kalau sekolah kan udah, karena dia itu join sama sekolah-sekolah, sama temennya yang sekolah musik, dan dia suka recital sama-sama gitu. Kayak apa ya, konser jamming bareng sama-sama gitu. Nice. Jadi dia sekolahnya ngambil food technology. Saya nggak tahu kenapa dia pilih itu ya. Mungkin dia lihat papahnya kerja di perusahaan yang besar. Dia pernah main di perusahaan tempat papahnya karena dia
papanya sekolah food technology. Jadi dia, ya mungkin dia pengen kayak papanya, tapi tersembunyi gitu. I see. Jadi dia sekolah food technology tak bisa biarin. Ya udah sekolah, ya lulus, nilainya bagus. Terus ngambil S2. Saya bilang, nah ambillah master teologi ya. Masih tetap berusaha tapi ya. Nah kan manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Iya kan. Ya itu yang tadi Bu Devi pertanyaannya itu juga menohok loh. Kenapa orang tua selalu pengennya menjadikan anaknya seperti dirinya. Iya. That's right. Jadi tetapi tetap sebagai orang tua ya saya tadi yang bilang kenapa kamu nggak ngambil master teologi ya. Ya dia kembali lagi. Pak, kan papa yang punya panggilan. Kenapa paksa-paksa saya? Nanti kalau Tuhan panggil saya, gak usah papa ngomong. Saya menyerahkan diri sendiri. Wow. Dia ngomong begitu. Ya udah. Tahu S2-nya ngambil apa? Apa Pak? Business development. Karena dia mau mengembangkan, jadi dia akhirnya tadi kan bisa kerja pabrik dengan dia punya skill food technology. Iya. Lalu dia bisa bekerja sebagai guru piano karena dia sekolah udah paling tinggi lah. Apa pianonya, grade-nya, sertifikasinya. Akhirnya dia memilih menjadi guru. Kerja dari kelas tingkat 1 dia udah kerja. Tingkat 1 food tech gitu. Saya bilang kalau kamu jalurmu pengen bangun sekolah musik, kamu harus mulai bekerja minimal 4 tahun. Saya nggak izinin. Misalnya dia pengen bangun sekolah musik. Dia harus bekerja dulu. Karena nggak mungkin bisa ucuk-ucuk langsung bangun sekolah musik. Ngerti sistemnya, pengalaman, lihat harus dong. apa yang orang biar menyerap kehendaki. pengalaman dulu dari sekolah musik tempat dia bekerja gitu setuju ya. sekali. Kalau kamu mau bangun bisnis perusahaan makanan, kamu harus kerja dulu di perusahaan makanan. Tujuan saya adalah kamu tuh mesti rasain gimana diomelin sama bos, gimana bersaing dengan rekan sekerja. Gimana kalau dia terlambat dimarahin. Iya. Kalau dia kan, kita kalau orang tua kan besar pengampunannya Pak. Iya. Terlambat dikit nggak apa-apa. Terlalu enak lah. Ya, tapi kalau dia kerja, nggak bisa. Wah dia belajar. Tingkat 1 dia sekolah, pelayanan, plus bekerja. Wow. Berat itu ya. Berat, tetapi saya bilang kalau kamu, dia kan mimpinya pengen punya sekolah musik gitu. Ya namanya anak kecil kan punya mimpi-mimpi ya. Kita biarkan. Dia bekerja, duitnya diambil sendiri, dia seneng lah dapat duit waktu sekolah ya. Kan nggak kita ambil. Dia bekerja 4 tahun. Setelah bekerja 4 tahun, saya pikir dia selesai lulus S2, dia ternyata kenapa ngambil business development karena dia pengen kembangkan, dia punya keinginan membangun sekolah musik. Nice. Jadi pertama kali dia mulai bangun sekolah musik dengan dia pakai rumahnya. Jadi dipakai rumahnya, kan ada beberapa kamar gitu, ada sekolah ada pianonya ya, kelas-kelasnya. Setelah menjadi banyak, dia menikah, dia bangun beli ruko untuk mengembangkan, ada drum, ada bass, ada piano gitu kan. Udah setting. Nah, ya saya harus mengikuti, artinya merestui ya. Tetapi doa mah tetap Pak. Tuhan, panggillah anak. Dan tidak itu sudah kelihatan belum atau sudah diberikan sama Tuhan belum? Jadi bertahun-tahun ya, jadi pertama kali justru yang berani full time justru malah suaminya. Karena suaminya ini namanya kan Samuel. Jadi dia ini anak Nazar sebenarnya. Papa mamahnya itu anaknya perempuan. Lahir kedua perempuan. Dia bilang ini, kalau aku dikasih anak laki-laki, aku serahkan untuk melayani Tuhan. Wow. Jadi waktu saya tahu itu, saya bilang sama orang tuanya, waktu itu dia itu pegang perusahaan papanya. Dia pegang perusahaan kaleng gitulah. Waktu dipegang dia bertumbuh. Tapi saya bilang, kalau kamu ini anak udah kamu
nazarkan untuk melayani Tuhan dan kamu tidak melakukannya, nanti kamu melawan Tuhan. Mantu saya ini memang dia ingin jadi hamba Tuhan. Jadi memang kalau ada keinginan pribadi dari dalam hati itu bagus ya. Lebih enak ya, ya, kan? dia tidak dipaksakan. Iya, dia rindu jadi hamba Tuhan. Jadi dia cerita, saya pengen doain orang sakit sembuh. Jadi kecil udah ya dia ada keinginan kayak gitu. Jadi yang full timer pertama kali ya dia yang bantuin. Jadi sampai sekarang ini berarti. Sampai sekarang. Nah, kapan anak saya tuh cukup desperate sebenarnya karena ini berarti tayangan ini bisa membantu menyuarakan desperasi daripada atau kerinduan hati daripada papanya Pak Wiryo kepada anaknya ini, semoga didengar nih. Silakan Pak, lanjut. Bapak desperate terus gimana? Berdoa ya, kita berdoa tuh sampai Bu Flora. Saya desperate ketika saya harus tangani yang urusan. Saya memang ada darah seninya tuh saya ada. Ya. Misalnya saya dari kecil tuh pemain teater. Di SD, SMP. Saya penyanyi Pak, jelek-jelek begini Pak. Dulu Pak Wiryo yang gak jelek penyanyi. Dulu saya lomba nyanyi gitu tingkat provinsi Bu. Oh iya? Juara, iya. Nice. Terus main drama gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya mau contoh ya, di gereja kan kita Natal kan ada pertunjukan. Betul. Gitu ya. Walaupun saya udah jadi gembala, itu kan gak bisa hilang Pak naluri seninya itu. Betul. Jadi waktu mereka mau tampil, ketimbang nanti gua dimarahin sama gembala, lebih baik gua gembala saya panggil sebelum mereka tampil. Iya. Jadi mereka selalu 2 minggu sebelum tampil saya dipanggil. Saya bilang ini bagus, tapi yang ini jelek. Jadi endingnya kamu sih bikin gini. Kenapa? Karena itu kan feeling, nggak bisa kan itu kan seni itu kan nggak bisa dideskripsikan. Betul. Jadi abstrak. Sehingga setiap kalian, wah iya ya kenapa nggak bagus? Kok Bapak bisa mikir, aku ini pemain drama. Aku ini pemain teater gitu. Cuman jadi pendeta kan gitu kan. Kalau enggak mungkin ya saya masuk di IKJ gitu kira-kira kan. Tetapi saya tanpa sadar itu membuat anak-anak saya stres yang pemain-pemain itu. Karena in the end saya mesti rubah. Ya kan mereka kan kurang 2 minggu dirubah. Ya kurang 2 minggu dirubah. Kadang-kadang tinggal seminggu dirubah. Mereka tiap malam harus latihan kan itunya. Iya. Nah saya juga nggak mau bikin anak-anak saya stres. Nah saya berdoalah. Yang bisa nurunin nilai seni itu anak saya. Anak saya itu kan cuma 1 ya. Dia lebih mirip ke saya orang kuning. Dia orang kuning, mamahnya orang ungu. Jadi dia itu lebih mirip kayak saya. Menantu saya kayak istri saya. Jadi kalau anak saya sekarang menikah, dia itu lihat copy paste dari papa dan mamahnya. Jadi kalau ada pergumulan anak saya bilang, aduh suami saya ini persis kayak mama. Jadi dia pergumulan dulu saya ngatasi mamanya, dia sekarang cara handle-nya gini. Wow. Aku harus berubah begini, Nice. Nah, kira-kira sebelum pandemi, dia tiba-tiba tuh dapat panggilan Tuhan. Sebelum pandemi pas. Oh ya? Berarti tahun berapa tuh? 2020 ya? 2019 berarti. 2019 dia ngadep. Ngadepnya pun lucu, saya minta waktu ya. Waduh. Dalam hati saya, anak saya itu kan tidak pernah formal. Iya. Apa ini? Padahal kan saya dorong-dorong dari tadi kan sampai saya tanya-tanya kan semua fail semua kan. Iya. Ketika saya tidak pernah berbicara, ketika saya tidak pernah lagi menuntut, saya tidak pernah lagi mengharapkan, tapi terus berdoa. Doa, ya saya doa. Masa aku gembala, masa terus-terusan ngerjain semua ini? Dan itu sebabnya saya berdoa, siapa sih yang Tuhan yang tolongin saya? Saya senang, tetapi ada pekerjaan yang saya bisa delegasikan itu. Yeah. Dan saya bisa memikirkan yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Betul. Tiba-tiba dia ngadep, saya minta waktu. Gitu. Dia bilang sama mamahnya. Jadi saya ngadeplah seperti layaknya dia menghadap kepada gembala sidang. Waduh.
dia menghadap serius dan dia bilang, Pak saya gini. Dan tiba waktunya, sekalipun pada waktu itu sekolah musiknya dia lagi bagus, semua lagi bagus. Lagi bagus-bagusnya malah. Iya, lalu kemudian sekolah musik ditata. Ya saya pikirkan dia akan ada di situ. Pelayanan sih tetap pelayanan, Pak. Cuman kan kalau full time dengan enggak kan beda gitu. Mensupportnya dan aku nggak bisa mengharapkan lebih dari itu. Lalu kemudian dia ngadep dan dia cerita bahwa saya udah dapat panggilan. Papa nggak pernah nyuruh-nyuruh, sekarang saya memberikan diri. Wow. Dan sekarang saya siap untuk saya melayani. Apakah itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan? Betul lah Ibu. Aduh, sampai mau nangis aku. Bisa gitu ya? Iya, dan setelah dia menyerahkan diri itu ya, gantian saya Pak yang luluh, aduh hancur hati saya gitu ya. Kok jadi ternyata tuh anak itu jangan dipaksa. Anak itu jangan dituntut. Anak itu jangan nanti kalau panggilannya dia menjadi hamba Tuhan. Kalau enggak kan dia struggle Pak. Benar. Dan tidak akan menghasilkan yang terbaik juga. Iya. Saya ini kan produk hamba Tuhan perjanjian lama ya. Bagaimana perjanjian lama? Produk apa? Keluaran? Atau kejadian? Perjanjian lama kita. Perjanjian lama, iya. Jadi-jadian kita ini kan. Saya dimuridkannya pun itu dengan gaya yang gini. Kalau melayani di gereja nggak boleh pakai jin. Ya toh? Ya. Lengannya harus panjang, Bu. Apalagi dilipat-lipat gini ya. Apalagi dilipat. Wah, itu kayak saya ini udah enggak layak ini udah. Kurang kudus, Pak. Loh, ya kita memang dibangun dalam kehidupan seperti itu. Ya. Bahkan kalau saya khotbah, ya saya kan dulu pelayanan di GKI. Saya harus pakai toga. Ada jubahnya. Ada jubahnya. Terus di sini ada yang nyekek plastik putih itu. Iya. Terus dikotakin, kaku gitu kan. Ada diserahkan Alkitab dulu baru boleh naik. Iya, betul. Nah, kita produk-produk dari seperti itu. Jadi kalau pakaian ya sepatu harus pantofel hitam dan harus hitam pantofel dan pakai dasi, tangan nggak boleh pendek Pak, harus panjang, ya kan? Nah itu saya bawa terus dong sebagai nilai yang Bapak percayai dan hidupin. Iya. Betul. Setelah anak saya gede, barulah saya mulai gantian Pak. Saya mulai dikritik lah, diomongin lah, Pak. Ini anak muda banyak loh, dia mulai berbicara atas nama anak muda. Kalau anak muda yang lain kan gak berani ngomong. Gembala itu jadul gitu kan gak berani. Ya bisa diskorsing. Tapi kalau anak saya berani belak-belakan. Dia bilang, Papa ini jadul. Kalau Papa gak mau ditinggalin anak-anak muda, Papa harus berubah. Berubahnya apa sih nak? Gini ya, Papa coba sesekali, jangan pakai dasi. Oh gitu. Saya coba ceritanya. Ya, hari Minggu saya khotbah, masih pakai pantofel. Ini celana juga yang setrikanya yang harus lancip gitu. Lancip. Yang bisa motong pisang, bisa motong gitu. Harus yang kayak gitu Pak. Ya kan kita produk lama. Begitu saya nggak pakai dasi, jemaat gantian tanya, Pak Gembala, kenapa tadi perjamuan kudus Bapak tidak pakai dasi? Waduh, pas perjamuan kudus lagi. Waduh, ya pertanyaan besar Bu. Oh gini ya Tante, kan masih banyak yang lebih tua yang lebih senior. Saya aja berubah karena diomongin anak saya. Berarti kalau yang kayak mereka kan juga kayak seperti saya yang tidak ngerti dalam tanda kutip. Betul. Tante, iya Tante hari ini aku nggak pakai dasi biar bisa, kita kan pengen anak-anak muda kita juga bisa. Betul sekali. Bisa di-accept gitu. Betul sekali. Oh maksudnya Pak Gembala gitu. Tapi itu bukannya mengurangi kekudusan ya Pak Gembala. Enggak Tante, enggak. Ini supaya kita bisa accept mereka. Dan pertanyaan-pertanyaan makin banyak Pak ke saya.
Jadi akhirnya saya khotbah namanya Generation Gap. Saya harus cerita tentang bagaimana peralihan dari kita. Tapi saya sudutnya bukan menyudutkan yang tua. Tapi saya mulai dengan memberi edukasi kepada mereka. Nice. Pengen nggak anak-anak kita ada di gereja? Saya bandingkan, kenapa anak muda di Eropa nggak ada di gereja? Betul. Kamu pengen nggak anak muda kita ada di gereja? Saya tanya, siapa yang mau? Wah, angkat tangan semua orang tua, orang tua. Pengen nggak anak kita besok melayani di gereja kita? Dan bukan di dunia, bukan di seperti kayak di Eropa. Yeah. Oh mau dong Pak. Nah kalau mau, kita harus accept mereka. Cara mereka, musik mereka. Yeah. Termasuk cara mereka, cara berpakaian. Jadi saya cerita, saya kemarin nggak pakai dasi, aku ditanya. Sekarang saya jelasin. Yang muda senang hore. Di gereja mereka hore. Ya. Jadi orang tua itu pada ngerti bahwa oh gembalaku kemarin nggak pakai dasi itu. Oh apa namanya? Ada maksudnya nerima mereka. Dan mereka step by step akhirnya mereka bisa menerima. Sampai saya pakai jaket kayak gini, bandai 1 hari, 2 hari ya diprotes, terus lama-kelamaan enggak. Jadi akhirnya berubahlah style, tapi saya berubah, saya sendiri bergumul. Gimana jemaat yang seperti saya, yang usianya kayak saya, yang lebih senior atau lebih tua. Iya. Gitu. Saya rasa itu kalau mungkin dijabarkan dengan tadi Bapak menjabarkan kepada orang-orang yang lebih senior, mereka seharusnya akan lebih mudah menerima ya. Iya, karena tahu alasan dan tujuannya. Apalagi perubahan setelah pandemik itu kan pada waktu semua gereja harus online dan mereka semua beribadah di rumah, mungkin ada yang dasteran, mungkin celana kolor, celana pendek gitu ya, dan mungkin bangun tidur belum sikat gigi gitu ya. Dan itu kalau ditanya apakah itu mengurangi kekudusan? Jawabannya pasti kita tahu enggak juga. Nah, saya rasa ini ada satu transisi. Nah, kalau kita lihat juga Pak, kalau gereja-gereja dulu kita Indonesia kan belajar dari gereja-gereja Eropa dan Amerika dengan hamba Tuhan yang modelnya necis semua. Tetapi sekarang kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika, Eropa dan Australia justru semakin besar dampak pelayanannya, mereka pakaiannya semakin sederhana sekali. Gitu. Dan itu saya rasa akan merubah cara pandang banyak orang. Biasanya yang berubah itu karena jemaatnya anak muda, Pak. I see. Yang tidak jemaatnya muda, tetap stylenya masih necis gitu Pak ya. Misalnya Joel Osteen. Ya. Khotbah hari ini masih pakai jas full. Lengkap. Ya. That is not problem. Artinya nggak masalah sih. Itu kan style aja toh. Betul. Nggak mengurangi apa-apa. Saya kalau nggak ada anak saya, mungkin saya masih pakai kayak gitu kali. Karena jas saya yang senada kan tahu ya jas kan. Kalau kita zaman dulu kan jas kalau celananya beda kan kita nggak mau pakai Pak. Iya. Harus kan? sama warnanya. Harus sama warnanya atas bawah. Betul. Nah dengan cara yang seperti ini kan kita mesti harus menyesuaikan dengan gaya mereka. Jadi ya kita mesti pakai jas sesekali, pakai batik sesekali. Betul. Pakai jaket sesekali supaya apa ya, mereka kalau ke depan, goalnya saya kan for the next generation. Iya. Mereka itu sudah tanya sama saya, boleh nggak Pak, mantu saya, khotbah pakai jaket. Kamu dulu jangan ya, kamu jangan dulu. Biar papa dulu, dan kalau diomelinnya papa, bukan kamu. Jadi istilahnya kalau saya, kan kita udah punya kredit di jemaat. Oh iya. Nah itu saya pakai step by step sedikit. Sampai sekarang nih mantu saya kemarin masih tanya, Papa kok perjamuan kudus gak pakai jaket? Papa sengaja. Tapi ini saya tunggu ada gak yang DM saya, ada yang WA saya gak? Kalau gak ada kamu boleh. I see. Iya. Tolak ukurnya dari sana. Nah ternyata yang DM, Om Wiryo keren ya hari ini ya.
Om Virgo tambah muda ya. Oh, yang anak-anak mudanya malah yang ngerespon. Yang tua gak ada lagi yang protes. Jadi kalau saya tidak ada acara spesial apa ya saya pakai jas tetap. Artinya nggak ada treatment gitu ya. Saya kalau tampil dengan itu kan ada goalnya saya. Dan memang pakai sneakers. Buat saya tuh ya makin tua makin ringan Pak. Betul. Lebih enak juga lah. Lebih enak ya toh. Mereka asal ya sekarang saya pakai sneaker aja gitu. Kalau kota jadi menguntungkan juga semakin tua. Tapi buat yang anak-anak saya kayak tadi, dia merasa di-accept di gereja. Jadi waktu jemaat 30, saya udah khotbah visi itu Bu. Seolah-olah, jadi mereka ya mungkin mereka pikir gembala kita ini waras apa enggak ya. Jemaat 30, influence the mentransformasi cities. kota. Iya.